Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teman saya Adila akan mempresentasikan sebuah materi tentang pragmatik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Lestari dengan NIM 23010040033 sebagai moderator dan moderasi. Dan saya akan dari Putri-Yono dengan NIM 230104003 sebagai kameramen. Saya Adila Dwi Pangestuti dengan NIM 230104029 sebagai presenter. Baik, langsung saja silakan kepada Mbak Adila untuk memulai presentasinya. Yang pertama ada pengertian pragmatik. Pada hakikatnya, pragmatik termasuk dalam bidang kajian linguistik yang membahas bahasa dalam konteks penggunaannya. Dalam linguistik, pragmatik merupakan kajian tentang bagaimana konteks berkontribusi pada makna. Kajian pragmatik tersebut mengevaluasi bagaimana bahasa manusia digunakan dalam interaksi sosial serta hubungan antara penafsir dan yang ditafsirkan. Pragmatik telah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam karismatik, atau dengan kata lain memperbincangkan segala aspek makna ucapan yang tidak dapat dijelaskan secara tuntas oleh referensi langsung kepada kondisi-kondisi kebenaran kalimat yang diucapkan. Selanjutnya ada bagian kajian pragmatik. Yang pertama ada tindak tutur. Teori tindak tutur dikemukakan oleh dua orang ahli filsafat bahasa yang bernama John Austin dan John Searle pada tahun 1960-an. Menurut teori tersebut, setiap kali pembicara mengucapkan suatu kalimat, ia sedang berupaya mengerjakan sesuatu dengan kata-kata dalam kalimat itu. Tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya itu. Serangkaian tindak tutur akan membentuk suatu peristiwa tutur, lalu tindak tutur dan peristiwa tutur ini menjadi dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi. Contoh tindak tutur. Yang pertama, saya minta maaf atas kenakalan anak saya ini. Yang kedua, dengan mengucapkan bismillah, acara seminar saya buka. Dari kedua contoh di atas, selain mengatakan sesuatu juga menyatakan adanya perbuatan atau tindakan. Kalimat A juga menyatakan melakukan tindakan, yaitu meminta maaf. Begitu juga dengan kalimat B, selain mengatakan sesuatu juga menyatakan melakukan tindakan, yaitu membuka acara seminar. Yang kedua ada deiksis. Deiksis adalah ungkapan kebahasaan yang dipakai oleh seorang pembicara yang mengacu pada suatu hal yang dibicarakan. Deiksis dapat disebut juga penunjukan melalui bahasa. Bentuk linguistik yang dipakai untuk menyelesaikan penunjukan disebut ungkapan deiksis. Contohnya, ketika kita menunjuk objek asing dan bertanya apa itu, maka kita menggunakan ungkapan deiksis itu untuk menunjuk sesuatu dalam suatu konteks secara tiba-tiba. Deiksis dibagi menjadi tiga, yaitu deiksis persona atau menunjuk orang, deiksis spasial menunjuk tempat, dan deiksis temporal menunjuk waktu. Yang ketiga ada praanggapan. Praanggapan atau presuposisi adalah pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur atau lawan tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur. Praanggapan adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Istilah praanggapan yang berarti perkiraan atau persangkaan. Praanggapan ini membantu pembicara menentukan bentuk-bentuk bahasa atau kalimat untuk mengungkapkan makna atau pesan yang ingin disampaikan. Dapat dikatakan juga bahwa praanggapan merupakan sesuatu yang diasumsikan jadi masalah oleh penutur. Contoh praanggapan pertuturan antara orang A dan B. Anakmu yang khusus sudah kelas berapa? Baru kelas 2 SD. Dalam pertuturan di atas ada pengetahuan bersama yang dimiliki A dan B bahwa B memiliki anak lebih seorang. Karena ada tuturan yang khusus berarti ada yang sungguh. Juga ada pengetahuan bersama bahwa anak-anak B sudah bersekolah. Tanpa pengetahuan itu, tentu A tidak dapat mengajukan pertanyaan seperti itu dan B tidak dapat menjawab seperti itu juga. Andai kata A hanya memiliki pengetahuan bahwa B sudah mempunyai anak dan tidak punya pengetahuan bahwa anak B sudah bersekolah, A bisa bertanya dengan tuturan, anakmu sudah sekolah belum? Kemudian ada implikator. Implikator adalah adanya keterkaitan antara ujaran dari seorang penutur dan lawan tuturnya. Namun keterkaitan itu tidak tampak secara literal tetapi dapat dipahami secara tersirat. Dengan kata lain, implikator adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi. Contoh implikator dalam kehidupan yaitu, wah panas sekali sore ini, kamu kok tidak berkeringat, apa tidak bergerahan? Tidak, aku sudah mandi tadi. Kalimat jawaban B, aku sudah mandi tadi, secara literal tidak mempunyai sangkut paut dengan kalimat pertanyaan dari B, apakah tidak bergerahan? Namun secara tersirat jawaban itu menyatakan bahwa B tidak bergerahan karena dia sudah mandi, dan bagi siapapun yang sudah mandi pasti tidak gerahan. Kemudian yang terakhir ada strategi tutur. Strategi bertutur adalah cara seseorang dalam menyampaikan suatu tuturan yang harus disesuaikan baik dari segi
siapa, di mana, tentang apa, sehingga dalam tuturan tersebut tidak mendapat keterancaman muka baik segi penutur maupun secara tutur. Strategi tindak tutur direktif langsung diwujudkan dalam modus tuturan imperatif. Tindak tutur modus imperatif merupakan modus tindak tutur yang menyatakan perintah untuk melakukan sesuatu atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan. Strategi bertutur berkaitan dengan bagaimana cara seseorang menghasilkan tuturan yang menarik dan dapat dimengerti banyak orang dan dapat diterapkan dalam suatu kelompok maupun secara keseluruhan bertutur sebagai suatu pilihan pada kejadian tertentu. Sekian. Baik,